Ibu bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya percaya orang semua ada di sini datang dengan sukacita, amin. Sebab Tuhan Allah hidup di antara kita. Bersyukur boleh ada bersama dengan persekutuan jemaat yang ada di Gemis, Smyrna, Kapai. Kurang lebih ketiga kali kita ke sini. Smyrna, Kapai. Tapi lama sekali. Dulu masih nona-nona, apa nyong-nyong masih. Ibu bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa adalah seorang nabi atau tokoh yang besar. Bukan tokoh kaleng-kaleng orang bilang sekarang. Tokoh yang besar, tokoh yang dipandang pada waktu itu dalam kehidupan perjanjian lama. Bacaan kita menjelaskan bahwa Musa pekerjaannya mengembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya. Berarti dia orang tua mantu harta yang dia kelola itu, kambing domba. Suatu waktu Musa mengembalakan kambing domba di suatu gunung. Bacaan firman bilang gunung Allah, yang kemudian disebut dengan gunung Horeb. Dalam perdebatannya juga disebut sebagai gunung Sinai. Banyak. Dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini firman Allah ibu bapak jemaat yang datang menyapa Musa pada waktu itu dalam bentuk-bentuk yang irasional, dalam cara-cara yang tidak masuk akal secara manusiawi. Semak duri ada nyala api, malaikat tampak di hadapan Musa, kemudian Allah berfirman, pergilah. Dia berfirman kepada Musa untuk meninggalkan Mesir dan membawa orang Israel ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Itu janji firman Tuhan kepada Musa, seorang abdi Allah. Tentu respon Musa ibu bapak jemaat kita bisa melihat ada ketakutan, ada dilematis. Bagaimana dia mendengarkan suara Tuhan pada waktu itu? Haruskah dia berangkat? Ataukah dia harus diam? Oleh karena ketakutan, dia harus meninggalkan Mesir. Sebab tekanan pada waktu itu sungguh luar biasa. Apalagi Tuhan bilang, engkau harus menghadap Firaun, pimpinan kerajaan pada waktu itu. Tentu sesuatu yang anak muda ibu bapak jemaat menghadap raja, kemudian akan membawa umat Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dari bacaan ini ibu bapak jemaat, saya menarik kurang lebih ada beberapa pokok renungan yang dapat menjadi pelajaran buat kita sekalian, yang akan menjadi pandu dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, kita melihat hubungan antara mertua dan menantu. Ini menarik ibu bapak jemaat. Ini pokok renungan kita yang pertama, hubungan antara mertua dan menantu. Sebab ada kalanya ibu bapak jemaat, itu hubungan mertua dan menantu yang akur-akur tuh. Iyo, kita terompe keluarga atau mungkin terompe tetangga. Kadang mertua dia suka atur dari menantu karena kepala keras, jadi mau diatur. Sehingga hubungan mertua dan menantu ini nyana bagus ibu bapak jemaat. Tapi kita yakin ini ada tuh di Smyrna Kapai, amin. Tolong memperhatikan hubungan ini antara mertua dan menantu. Musa seorang abdi Allah ibu bapak jemaat,
Bisa dikatakan dia seorang yang mapan, tetapi dia mau bekerja kepada Yitro mertuanya. Yang orang pandang itu pekerjaan, mungkin orang bilang pekerjaan-pekerjaan yang bagus itu pekerjaan-pekerjaan yang di AC, pekerjaan-pekerjaan yang pakai jas, pakai dasi. Tapi Musa pada waktu itu dia mengembalakan kambing domba. Coba suruh Jo sekarang anak-anak mantu, kalau ada bokeh di kanan suruh kasih bersih dia, kalau dia suka. Dua-dua jalan itu. Musa seorang yang mapan ini Bapak jemaat, tapi dia adalah seorang menantu yang baik terhadap Yitro. Kerendahan hatinya tetap ada di dalam kehidupan seorang abdi Allah. Tentu ini menjadi pertanyaan kita semua. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Entah dengan mertua, entah juga dengan menantu. Apakah sama dengan Yitro dan Musa, atau justru sebaliknya? Mertua kurang awasi DP anak mantu. Ada kan mertua dia mau lihat kalau itu anak mantu mau jalan, sehingga dia kurang cek di mana DP anak mantu ini. Hari-hari dia kurang telepon tiap saat. Halo, di mana? Jawaban yang paling berkesenang mertua ada sementara memasak, sementara mau blender rica. Ulah dan besok dia tanya lagi, halo ada di mana? Sudah tambah DP pertanyaan. Kong Robert kan di mana? Di anak maksudnya. Habis tanya suami ditanya ke anak lagi, kau Nanda kan? Kau ada apa ini? Sama sementara mau masak, mau blender rica. Ketiga hari ulang dia bertanya, dari mana? DP anak mantu tentu sempat tiu. Dia bilang mama nggak dengar ini blender sementara babunyi, berarti dah sementara memasak. Marto berpikiran, oh pirua ini tapi anak mantu ini hari-hari berada di dapur, hari-hari memasak. Jadi dia ambil bilang pergi kepada DP anak mantu di rumah. Lihat kasar dia tanya Pak DP anak Robert, mana Tince? Kurang tahu 3 hari berjalan kurang dapat bawa blender. Sabang DP mama telepon dia cuci ke blender. Mama dengar tuh sumpah bawa blender, padahal udah berjalan. Sehingga hubungan tu mertua dan menantu yang akur-akur saja, yang baik-baik saja. Tapi kalau mertua dia anggap menantu DP anak yang sungguh-sungguh, itu bagus. Tapi kalau jangan mertua pun dia anggap itu menantu bukan sama dengan DP anak, itu yang jadi soal. Jadi hati-hati kalau mama keluar dan blender khusus 3 hari ya. Robert bilang, minta so 3 hari tidak pulang, mari ada jalan tidak bawa blender. Karena dia so nafsu, pada mak mantu satu kandung makan. Tinje berdoa. Dia berdoa, ya Tuhan Yesus, berkatilah makanan kami, juga berkati mama hantu dan papa hantu. Dia mau cuma mama hantu dan papa hantu. Kalau sudah ke hati, kita cuma mama hantu dan papa hantu. Tak cuma tuh mama hantu dan papa hantu, tak cuma papa hantu dan mama hantu. Nah, kalau sama ramah, so jangan sama dengan hantu buat tuh. Kalau orang penuh dengan sukacita, pasti dia mau kemana saja, dia akan membawa damai sejahtera. Tapi kalau dia marah-marah, sama hantu, kurang bagian takut. Tantu tuh anak mantu, takut mau benar-benar yang lebih mertua. Jadi menjadi pelajaran, bukan cuma tuh mertua-mertua, juga menantu-menantu. Bagaimana kita juga menempatkan sikap seperti seorang Musa yang rendah hati, setia, patuh kepada mertuanya. Kalau seperti itu, pasti kehidupan rumah tangga aman-aman. Tapi kalau baku-baku marah, itu yang jadi soal. Pelajaran yang kedua, ibu bapak jemaat, Allah dapat berbicara dalam berbagai cara.
sesuatu yang irasional, yang masuk akal kan? Semak duri di padang gurun, api, dia muncul malaikat, Allah berfirman kepada Musa. Sesuatu yang sulit diterima dalam orang pikiran. Tetapi Allah dapat berbicara dalam berbagai cara. Amin. Bisa saja Tuhan memakai istri berbicara kepada suami, atau juga sebaliknya mungkin Tuhan pakai suami untuk bicara pak istri. Istri so bilang, Robert jangan keluar. Robert bapaksa. Istri bilang, Robert jangan keluar. Robert bapaksa. Posisi Robert di rumah ini di lengannya. Cilaka Robert. Kalau dia ingat dengar istri waktu itu, mungkin dia cilaka. Kan istri so bilang, Robert jangan keluar. Kan Allah boleh berbicara dalam berbagai cara. Ada nama Robert. Cilaka Robert karena tidak dengar istri. Sampai di rumah sakit, so napas terakhir, Robert menangis. Sayang, kita minta maaf pengen. Karena so napas terakhir, biasa orang pakai kesempatan untuk saling baku maaf supaya kata dia meninggal berjalan damai. Dia menangis, sayang, dengan para plastik kita cilaka. Jadi Robert sobu karek aib selama ini. Robert bilang, kita lebih minta maaf Pak, selama ini kita jangan jadi suami yang bagus forngana. Satu kita mau bilang Pak, sebelum kita mati, kita mau minta maaf Pak. Selama ini kita jaga bahuken. Menangis, Tince bilang, kita lebih minta maaf Pak. Kita sudah tahu mana bahuken, turen kita yang potong. Ini ku balas dendam Tince. Coba dah dengar. Begini, nggak celaka. Seteragin kalau Robert bilang, jangan lupa tuh kredit motor terus akan. Motor kredit, huge lagi. Ini tuh soal. Kalau stok motor lunas kau huge lah, masih masuk akal. So kredit, lekong huge. Di rumah mungkin istri cuma minta, Pak, garam. Dia sebar-bar. Nah, aku hari-hari minta doi, hari-hari minta doi. Di luar, domba minum, dia yang tukang traktir. Di luar dia bagai Hotman Paris. Di dalam dia sambil masyarakat BPJS kelas 3. Nah, ini yang jadi soal. Tapi kita yakin di sini ada tuh Bapak Jemaat. Ada tuh bapak-bapak sambil Hotman Paris. Iyo. Kalau motor masih berkredit kan lu Bapak Hugo sama yang Robert tadi. Itu maksudnya mau bilang Allah dapat berbicara dalam banyak hal, Ibu Bapak Jemaat. Dia boleh memakai segala sesuatu, entah istri, suami, anak-anak, orang tua, siapapun. Allah boleh memakai berbagai cara untuk menyatakan kasihnya, kebaikannya kepada banyak orang. Sekarang Ibu Bapak Jemaat, kadang ada penyakit orang berpasang toge. Ada sini. Betul ya? Mau pasang toge bagaimana? Sekarang kan online ada sinyal sini. Yang pasang mungkin di golongan bahasan. Toge online kok. Betul yang ada sini? Dan kira mau kaya di modal 2.000. Lebih baik tak kopra daripada togel. Togel itu 1-2 kali pasang tak ikut orang. Tak pancing sampai apa kali. Sampai tuh dispenser di rumah tuh jual. Cuma satunya tak jual, blender. Karena Tince so bawah. Yang ketiga Ibu Bapak Jemaat, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Musa waktu Allah berfirman, Allah bilang, pergi, kasih keluar orang-orang Israel dari tanah Mesir yang selama ini identik dengan penindasan, kerja paksa dan lain sebagainya.
Allah sertai itu, dorang sampai di tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Itu menjadi kekuatan orang, ibu bapak jemaat, bahwa ketika orang melakukan berbagai sesuatu, orang yakin dan percaya bahwa Allah pasti menyertai orang. Kalau Allah sertai, Allah bilang kamu akan beribadah di gunung ini, di gunung Horeb. Kalau dong sampai di tanah Kanaan, dorang akan menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Terkadang dorang, ibu bapak jemaat, dorang so berproses, dorang so disertai, diberkati, tuh madu dan susu dorang cuma pegang-pegang. Tuh berkat orangnya berbagi. Kalau so disertai, diberkati, maka berkat itu juga harus diberbagi supaya nggak busuk di tangan. Itu konsep berterima kasih tuh. Terima dan kasih. Kalau so terima berarti tidak kasih. Kalau cuma terima kok tidak kasih, berarti tuh berkat cuma habis 4 orang. Tuhan pasti menyertai langkah-langkah kehidupan kita, ibu bapak jemaat. Kalau Tuhan so mengatakan A, dia pasti akan sertai. Apapun orang harapan, apapun orang dambakan, apapun orang doa, ibu bapak jemaat, kalau itu adalah hasil bekerja, berdiskusi, doa di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai. Amin. Kehidupan di rumah tangga, kalau orang rajin di dalam Tuhan, berdoa, baca Alkitab, beribadah kepada Tuhan, pasti itu kehidupan rumah tangga akan diberkati. Tapi kalau orang jauh daripada Tuhan, itu yang menjadi soal. Biar orang sampai kekayaanmu sampai di mana, tapi kalau orang jauh dengan Tuhan, itu harta itu akan ada satu titik, itu harta itu orang akan lihat bahwasanya ada pengguna. Apalah artinya kalau orang punya 1 triliun kong sakit-sakit itu. Tapi kalau orang sehat, kuat, banyak kelimpahan, kelebihan, berkat daripada Tuhan, pasti orang akan menjadi sukacita, menjalani kehidupan ini dengan kegembiraan. Sampai di sini jumpa kita. Shalom. Kalau tak ganteng nanti panggil orang.